Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Tahtaladuni dengan NIM 452191112 dari kelas APT3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Customer Relationship Management dan implementasinya pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Jadi, apa sih itu Customer Relationship Management? Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengolah hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual, terutama dalam berhubungan dengan calon pelanggan atau yang sudah menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, apa sih tujuan CRM? Tujuan CRM yaitu yang pertama untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Kemudian yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya, manfaat CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Kemudian manfaat yang kelima yaitu mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang mana, kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Selanjutnya, komponen CRM. Yang pertama ada manajemen. Komponen manajemen berfokus pada sistem pengolahan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Komponen ketiga, pelanggan. Orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi CRM pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik asal Korea Selatan yang berdiri selama 25 tahun di Indonesia. Samsung saat ini berada dalam masa kejayaannya dan merajai pasar smartphone dunia. Implementasi CRM pada Samsung Electronics Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 adalah program Samsung Dekat di Hati, yaitu program penjualan berbasis online dan program pick up service yang merupakan program layanan antar jemput gratis dalam perbaikan smartphone yang diberikan oleh Samsung untuk menjaga hubungan dengan konsumen agar tetap loyal terhadap perusahaan sekaligus membangun brand awareness. CRM melalui pendekatan teknologi dilakukan oleh PT Samsung Electronics Indonesia melalui 3 komponen. Yang pertama melalui website resmi, yang di dalamnya berisi informasi pesan mengenai produk dan layanan sesuai kebutuhan para konsumen. Dalam hal menarik pelanggan dan meningkatkan jumlah penjualan melalui website resmi, Samsung dalam programnya memberikan beberapa benefit seperti better price, special discount, reward program, dan gratis ongkir. Juga gratis proteksi smartphone selama 1 tahun dan dapat dilakukan dengan program pembayaran cicilan 0% melalui beberapa bank yang bekerja sama dengan Samsung. Yang kedua yaitu sosial media.
Penggunaan sosial media WhatsApp dan Instagram efektif dalam menjalin hubungan dengan konsumen dan dapat memberikan informasi yang relevan kepada konsumen mengenai program yang sedang dilakukan oleh Samsung secara massal dan tepat sasaran. Yang ketiga, kegiatan periklanan online. Untuk meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan dengan konsumen, dilakukan melalui Instagram Ads dan Facebook Ads. Samsung menciptakan akun Instagram Cerita Excellence-ku sebagai tempat berbagi pengalaman antara pegawai Samsung dan konsumen dalam situasi COVID-19 yang bertujuan menjalin hubungan dan membangun kepercayaan, sehingga brand awareness konsumen terhadap Samsung dapat meningkat. Untuk evaluasi terhadap program service, Samsung melakukan program Happy Call, yaitu survei by agent kepada konsumen mengenai kepuasan konsumen after sales pada Samsung. Sistem yang dibuat dengan memberikan skala poin 1-10 terhadap kepuasan layanan yang diberikan oleh Samsung kepada konsumen. Sedangkan evaluasi penjualan dilakukan dengan cara follow up langsung kepada konsumen oleh karyawan Samsung dalam mendapatkan feedback dari konsumen. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.